Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raihan Pradita Putra dengan NIM 23101078, mahasiswa dari Stisipur Raja Haji Tanjung Pinang dari Prodi Administrasi Publik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester pada mata kuliah perilaku organisasi dengan tema komunikasi di tempat kerja. Topik ini mengacu pada pendapat dari Stephen P. Robbins dalam bukunya Organization Behavior yang menjelaskan bahwa komunikasi merupakan elemen paling penting dalam kehidupan berorganisasi. Tanpanya ada komunikasi yang baik, pekerjaan akan sulit berjalan dengan lancar, meskipun memiliki sumber daya yang memadai dalam organisasi tersebut. Nah, kita akan memasuki materi pembahasannya. Sebelum kita mengetahui komunikasi di tempat kerja itu bagaimana, sebelum itu kita harus mengetahui komunikasi itu apa sih. Nah, menurut Stephen P. Robbins, komunikasi adalah proses menyampaikan atau memahami pesan. Artinya, komunikasi tidak hanya berhenti pada menyampaikan pesan, tetapi juga memastikan bahwa pesan tersebut dapat dipahami dengan cara yang sama oleh penerimanya. Di tempat kerja, komunikasi berperan penting dalam koordinasi tugas, menyampaikan informasi, serta membangun kerjasama antar karyawan. Jika komunikasi tidak baik, efeknya berdampak sangat besar dalam kerjasama tim. Karena itu pula dapat membuat ketidaksalahpahaman dalam bekerja. Fungsi komunikasi dalam organisasi. Menurut Robbins, fungsi komunikasi dalam organisasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, sebagai alat pengendalian, misalnya instruksi dalam bekerja atau aturan organisasi. Yang kedua, sebagai alat motivasi, karena mengetahui karyawan dapat termotivasi dalam komunikasi. Misalnya dari pemimpin memberikan motivasi kepada karyawannya, itu membuat semangat bekerja akan lebih berdampak pada pekerjaannya. Yang ketiga, sebagai alat ekspresi. Sebagai alat ekspresi ini sebagai alat kepuasan dalam karyawan. Misalnya ada keluh kesah dalam pekerjaannya, maka komunikasi ini berperan penting dalam meningkatkan kembali kepuasan dalam bekerja. Yang keempat, sebagai sumber informasi. Nah, ini pula dapat membantu sebagai pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi tersebut. Proses dan arah komunikasi. Dalam proses komunikasi, beberapa unsur penting dalam komunikasi. Yang pertama, mengirim pesan, media atau saluran, penerima dan umpan balik. Selain itu, selalu ada gangguan yang dapat menghambat komunikasi. Di dalam organisasi, komunikasi dapat berlangsung ke beberapa arah. Komunikasi ke bawah atau dari pimpinan ke bawahan melalui memberikan instruksi atau kebijakan yang berlangsung dalam organisasi. Ada komunikasi ke atas, yaitu dari bawahan ke atasan melalui pemberian laporan atau saran agar lebih bagus organisasinya. Selanjutnya, komunikasi horizontal, yaitu komunikasi antar rekan kerja, kerjasama antar rekan kerja. Nah, dalam komunikasi pasti ada hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan komunikasi dapat muncul karena perbedaan persepsi atau bahasa yang kurang jelas, kondisi emosional, serta penggunaan teknologi yang tidak tepat. Jika tidak dikelola dengan baik, hambatan ini dapat menurunkan penurunan kerja dalam organisasi dan memberikan konflik yang sangat besar dan membuat organisasi itu akan buyar. Nah, karena itu pula komunikasi ini sangat efektif dan berperan penting dalam pengambilan keputusan dari peran pemimpin. Komunikasi yang efektif berpengaruh besar terhadap kinerja atau kepuasan kerja karyawan. Pimpinan memiliki peran penting sebagai komunikator utama yang membangun komunikasi dua arah antar pimpinan dan karyawan, agar karyawan tidak merasa pimpinan
merasa betul saja atau karyawan bisa memberikan saran atau masukan kepada organisasi ini agar lebih bagus ke depannya. Nah, selanjutnya itu adalah contoh studi kasus dari komunikasi di tempat kerja. Contohnya itu sebuah perusahaan jasa di mana ada seorang manajer memberikan instruksi kepada karyawannya melalui grup WhatsApp, di mana dia memberikan pesan seperti tolong laporan ini cepat diselesaikan. Namun pesan tersebut tidak disertai batas waktu, format laporan, dan bagian tanggung jawab yang jelas. Akibatnya, setiap anggota tim menafsirkan pesan tersebut secara berbeda. Hal ini menyebabkan keterlambatan kerja dan menimbulkan ketegangan dalam tim. Menurut Stephen P. Robbins, kasus ini menunjukkan bahwa pesan memang tersampaikan, tetapi makna yang tidak dipahami secara seksama. Karena itu pula peran pimpinan harus memberikan arahan yang jelas kepada bawahannya. Komunikasi itu sangat penting dalam suatu organisasi. Karena itu pula dapat membuat kesalahan dalam penafsiran dari komunikasi. Nah, dapat kita simpulkan, komunikasi merupakan bagian yang sangat penting dari perilaku organisasi. Berdasarkan pendapat Stephen P. Robbins dalam buku Organization Behavior, komunikasi bukan hanya soal menyampaikan pesan, tetapi juga memastikan kesamaan pemahaman antar mungkin dari pimpinan dan bawahan. Nah, semuanya itu saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini mengenai materi dari mata kuliah perilaku organisasi dengan tema komunikasi di tempat kerja. Itu saja, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Ryan Barita Putra undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.